Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhawat fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah masuk di 10 kedua dari bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna dan dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga apa yang sudah kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dan sisa dari Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kekuatan, kemampuan, dan yang lebih penting dari itu, memberikan anugerah iman dan keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikan program-program ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai bentuk pengamalan dan sebagai bentuk meneladani apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dipraktekkan oleh para tabi'in dan juga telah dicontohkan oleh para a'immatul huda, para alim ulama dari zaman ke zaman, yakni mengisi Ramadan dengan Al-Quranul Karim, karena Ramadan adalah syahrul Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah sedikit kita ingin membahas beberapa faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, kita akan membahas ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah berfirman yang artinya, wa ma arsalna, dan kami tidaklah mengutus, qablaka, sebelummu,
minal mursalina rasul-rasul illa innahum kecuali sesungguhnya mereka itu la ya'kuluna at-ta'ama pasti mereka memakan makanan wa yamshuna fil aswaqi dan mereka berjalan di pasar-pasar. Wa ja'alna dan kami jadikan ba'dakum sebagian dari kamu li ba'dhin fitnatan bagi sebagian yang lain sebagai cobaan. Atasbirun maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basira dan adapun Rabbmu Maha melihat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad. Tidaklah kami mengutus mereka melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ambil beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Faidah pertama, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Di dalam kalimat ini mengandung pelajaran bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu-satunya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada para hamba-Nya. Tidak ada satupun waktu ma khala min nadhir, ya, melainkan pasti di dalamnya ada seorang pemberi peringatan. Ia memperingatkan manusia untuk senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajar dan membimbing manusia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena tugas manusia di dunia ini adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia beribadah sesuai kehendaknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia untuk mereka-reka peribadatan mereka kepada Allah. Mereka tinggal tunduk patuh kepada setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing umat. Jadi sebelum Nabi Muhammad banyak sekali nabi dan rasul yang lainnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nabi dan rasul semua mendakwahkan dakwah yang sama, yakni dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada mereka an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kalimat illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Bahwasannya para nabi dan rasul mereka itu memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Di sini ada pelajaran bahwasannya para rasul adalah manusia biasa. Namun mereka ini orang-orang yang diistimewakan dengan risalah, dengan kerasulan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di antara sekian banyak para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling istimewa, Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin.
Beliau adalah sayyidnya para nabi dan beliau adalah imamnya para rasul. Kita sama-sama mengetahui bahwa dari sekian banyak para nabi dan rasul, Allah pilih ulul azmi. Ada berapa nabi? Ada 5. Dari 5 ulul azmi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewanya, yang paling utamanya. Yang kedua, siapa? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman punya gelar yang sama dengan Nabi Muhammad, Khalilur Rahman, kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. 2 nabi dan rasul ini disepakati oleh para ulama. Kemudian sisanya yang 3, 4 dan 5 ini diperselisihkan oleh para ulama. Siapa yang paling istimewa setelah Nabiullah Ibrahim? Sebagian menyatakan setelah Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihi mussalatu wa atammut taslim. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Baru setelah itu para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, kalau dari sisi umat para nabi dan rasul yang sangat banyak sekali, maka umat Rasulullah lah yang paling istimewa di antara mereka. Jadi kalau masing-masing ulul azmi, masing-masing daripada para nabi dan rasul, mereka memiliki pengikut. Maka sebaik-baik pengikut para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang itu. Nahnul akhirun wa nahnus sabiqun al-maqdi bainal khalaik yaumal qiyamah. Kami ini memang umat akhir zaman, namun kami nanti akan diutamakan di kehidupan akhirat yang akan disegerakan peradilannya pada hari kiamat. Taib, para jamaah. Nah, disinilah tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, selayaknya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena kita memiliki nabi dan rasul ya yang menjadi sayyidnya para nabi, sayyidnya para rasul. Nabi yang paling istimewa dan paling utama tanpa pernah kita minta sebelumnya. Ya, tugas kita tinggal mensyukuri saja. Masya Allah, para jamaah. Kalau kita dekat orang yang luar biasa kesolehannya, itu rasanya senang sekali. Kalau kita berguru kepada ulama besar, rasanya bahagia sekali. Maka bagaimana para jamaah yang dirahmati Allah kalau kita punya nabi dan rasul yang paling istimewa? Umatnya juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bangga dengan itu? Siapa yang tidak berbahagia dan merasa senang dengan itu? Namun demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah. Terkadang anugerah besar itu tidak disadari oleh sebagian manusia. Kebanyakan mereka tidak mau mensyukuri nikmat ini. Justru yang ada adalah mengingkarinya. Ketika disodorkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menolaknya mentah-mentah dengan mengatakan ini tidak update dengan perkembangan zaman. Ini kolot, ya. Ini terlalu ketinggalan zaman. Atau bahasa-bahasa yang semisal yang menggambarkan bahwasanya mereka tidak ridho dengan sunnah Nabi. Mereka tidak mau menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mensyukuri nikmat yang besar ini, nikmat memiliki nabi dan rasul yang paling utama adalah dengan cara sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat, kita tunduk patuh kepada sunnah-sunnahnya. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, maka ambil dengan segenap jiwa dan raga kita. Apa yang kemudian disyariatkan melalui lisan beliau, Islam yang kafah ini, maka kita harus memasukinya secara kafah pula. Nah, inilah syukur terhadap nikmat yang sangat besar ini. Nah, kalau kemudian kita tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam,
malah menganggap Nabi itu berkhianat, malah menganggap ada kebaikan yang kemudian tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya di akhir zaman ini dibebani untuk kemudian berkreasi di dalam kebaikan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang seperti ini tidak bersyukur atas nikmat tersebut, alias mereka kufur nikmat. Dan mengkufuri nikmat Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka akan sangat erat kaitannya dengan kadar nikmat itu. Kalau yang dikufuri itu adalah sebesar-besar nikmat, berarti kekufurannya pun kekufuran yang besar. Barakallahu fikum. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang berkata, mengungkapkan rasa syukurnya terhadap nikmat Islam. Maka kemudian ada seorang imam di sampingnya. Beliau menambahkan was sunnah. Maksudnya apa? Bersyukur kepada Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, dan juga nikmat sunnah. Karena Islam sesungguhnya itulah sunnah. Sunnah sesungguhnya itulah Islam yang kafah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, nikmat memiliki Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat yang sangat besar. Ya, semakin kita mendalami sunnahnya, semakin kita dikatakan bersyukur atas nikmat ini. Semakin kita jauh dari sunnahnya, berarti semakin jauh pula syukur kita kepada nikmat tersebut. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi dan rasul, kita kembali kepada faidah yang tadi kita sampaikan. Para nabi dan rasul mereka adalah manusia biasa, namun mereka diistimewakan dengan risalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidnya para nabi dan imamnya para mursalin juga sama. Beliau statusnya manusia. Oleh karenanya, beliau senang sekali ketika manusia itu menggelari beliau dengan Abdullah wa Rasuluh. Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Abduhu fala yu'bad wa rasuluhu fala yukadzab. Beliau itu hamba Allah, maka tidak boleh sampai diibadahi, tidak boleh sampai disembah-sembah. Beliau itu utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diremehkan, tidak boleh didustakan. Ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebutkan tentang beliau. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pensifatan ini pensifatan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu apa yang telah Allah sifatkan untuk Nabi kita, itulah sifat yang terbaik untuk beliau. Abdullah wa Rasuluh, ini predikat paling terbaik, derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah wa Rasuluh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Abduhu, Nabi itu disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua maknanya. Nabi dikatakan Abduhu, yang pertama menunjukkan bahwa beliau adalah benar-benar hamba Allah yang tunduk patuh menghambakan dirinya kepada Allah. Bahkan ubudiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ubudiyah yang paling tinggi tingkatan dan derajatnya. Tidak ada yang menyamai, apalagi mengungguli ubudiyah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dikatakan sebagai a'badun nas. A'badun nas, orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu menghambakan diri kepada Allah, semakin naik level derajatnya. Nah itu para jamaah. Makanya ekspresi penghambaan itu apa?
Kalau kita ingin mengekspresikan bahwa kita hamba dari sesuatu yang kita sembah apa? Apa ikhwan? Sujud. Ya kan? Sujud. Maka fadilah sujud itu apa? Satu kali sujud, satu derajat diangkat, satu kesalahan akan dihapus. Sujud ini. Sujud kepada Allah. Dan kesyirikan yang paling zahir, juga adalah sujud kepada selain Allah. Baik, para jamaah. Kenapa salat ya diungkapkan dengan sujud? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Salat disebut sujud karena bagian terpenting, bagian paling istimewa dalam gerakan-gerakan salat diantaranya adalah sujudnya. Aqrab ma yakunul abdu an rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Kata Nabi SAW, posisi yang paling, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah di saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sujud. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan ubudiyah yang terbaik untuk Allah. Maka beliau dikatakan a'badun nas. Maka kalau kemudian Nabi digelari dengan abduhu, hambanya Allah, ini gelar yang luar biasa istimewa. Istimewa para jamaah. Budaknya Allah. Ini profesi yang paling istimewa. Tidak ada yang mengunggulinya. Ya, kecuali kerasulan. Ya. Bahkan kenapa derajat Rasul itu didapatkan? Karena ini, ubudiyah ini. Makanya Nabi senang dipanggil Abdullah wa Rasuluh. Karena inilah sebaik-baik predikat, sebaik-baik sifat yang disematkan Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, beliau disebut abduhu karena memang beliau itu adalah hambanya Allah. Artinya beliau ini bukan Tuhan. Beliau hamba Allah dari bangsa manusia. Sama jenisnya dengan kita, sama-sama manusia. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, dari sinilah para ulama mengatakan abduhu fala yu'bad. Beliau itu hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh sampai disembah-sembah. Kalimat ini abduhu wa rasuluh, dan seringkali kalimat ini disebutkan, disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Kalimat ini para jamaah yang dirahmati Allah sesungguhnya adalah bantahan bagi mereka yang ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendudukkan dan memposisikan Nabi sebagaimana posisi ketuhanan. Kita katakan beliau itu abduh, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melebih-lebihkannya sampai kemudian mensejajarkan kedudukan dan posisi beliau sebagaimana ya posisi dan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh disembah-sembah. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa orang-orang pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya khairana, ya ibna khairina, ya sayyidana, wa ibna sayyidina." Ada orang-orang yang tiba-tiba berkata tentang Nabi atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anak orang yang terbaik di antara kami, wahai junjungan kami, wahai anak dari junjungan kami." Ini pujian ya, para jamaah yang dirahmati Allah, ungkapan kecintaan, ungkapan pujian yang diucapkan oleh seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi SAW kemudian beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa rasulih. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla." Kata Nabi SAW, Nabi kemudian menegur orang ini. Kata Nabi, "Wahai sekalian manusia, katakanlah dengan perkataan kalian yang benar, yakni perkataan kalian yang sewajarnya saja." Kemudian kata Nabi SAW, "La yastahwiyannakumus syaitan." Ya, jangan sampai kalian dijerumuskan oleh syaitan. Aku ini adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak suka jika kalian mengangkat derajatku di atas derajat yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini keteladanan dari Nabi. Dan ini saddan lidzari'ah, tindakan preventif yang dilakukan Nabi SAW untuk menjaga akidah umatnya. Supaya jangan sampai umatnya itu bersikap ghulu kepada beliau, ya, bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, karena sabab inilah yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam kesyirikan pertama kali di muka bumi ini, ghulu kepada orang-orang saleh. Maka dibendung oleh Nabi SAW. Taib, para jamaah. Berikutnya wa rasuluh. Ya, Nabi itu hamba Allah dan juga rasulnya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW walaupun manusia biasa seperti kita, ya, beliau berjalan di pasar, beliau juga makan makanan, beliau juga sama dengan kita. Kalau belum makan ya lapar, kalau belum minum ya haus. Begitu para jamaah. Bahkan Nabi mengalami sesuatu yang mungkin insya Allah di sini tidak ada yang pernah mengalaminya. Ada yang pernah, Pak, saking laparnya ganjel perut pakai batu? Coba di sini. Siapa yang, mohon maaf, misalkan paling sederhana hidupnya, tidak punya apapun, begitu ya? Pernah enggak mengalami seperti itu? Saya kira semiskin-miskinnya orang Balikpapan, insya Allah tidak sampai segitunya, begitu ya? Nabi itu pernah saking laparnya, kelaparan, ganjel batu. Abu Bakar pernah mengalami itu. Ganjelnya satu, Nabi ternyata ganjelnya dua apa tiga. Berarti lebih parah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kita ini sepertinya enggak pernah mengalami sesulit itu. Ya, para jamaah. Siapa di sini paling sepuh? Pernah enggak mengalami begitu? Saking laparnya nggak ada yang dimakan, ganjelin batu di sini untuk nekan lambung. Ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau manusia biasa seperti kita. Terluka ketika perang di peperangan Uhud. Beliau juga mengalami sakit. Ya. Seperti kita berjalan di pasar. Ya, seperti yang disebutkan di sini, ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Namun beliau bukan sembarangan manusia. Beliau diistimewakan dengan risalah. Makanya para ulama mengatakan wa rasuluhu fala yukadzab. Beliau itu walaupun manusia biasa, tapi beliau diistimewakan dengan kerasulan. Maka tidak boleh didustakan ajarannya. Tidak boleh didustakan sabda-sabdanya. Tidak boleh disepelekan dan diremehkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Namun kata Nabi, yuha ilayya, namun diwahyukan kepadaku. Aku manusia biasa tapi aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyu yang disampaikan kepada Nabi?
dan ini juga wahyu yang disampaikan kepada nabi dan rasul sebelum beliau, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, yakni Allah Azza wa Jalla. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya mirip juga dengan ayat ini, bagaimana para nabi dan rasul itu mereka adalah manusia biasa seperti kita, namun juga diistimewakan dengan risalah. Ada di surat Al-Anbiya ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin." Tidaklah kami jadikan untuk mereka, yakni untuk para nabi, tubuh-tubuh yang tidak makan makanan. Jadi tubuhnya para nabi dan rasul sama seperti tubuh kita. Butuh makan, butuh minum para jamaah. Ya, sampai Nabi menyebutkan, ya, urusan makan kan menyebutkan Nabi. Jadi perut kita dibagi berapa, ikhwan? 3 kan? Untuk apa nih? Makanan, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Ya. Maka ya hati-hati kalau kita berbuka juga ya. Godaan orang puasa itu kan ngelihat makanan itu nikmat semua gitu. Antum datang ke masjid ini coba pinggir jalan, ada berapa banyak orang jualan. Warna-warni itu minuman. Luar biasa. Kadang lihat comberan saja kayak cincau gitu ya. Begitu kan? Masya Allah. Ya, lihat kelereng kayak boba gitu kan. Itu kan godaan orang puasa tuh gitu. Lihat segala sesuatu tuh pokoknya jurusannya ke makanan minuman. Tapi coba antum kalau sudah buka puasa, hanya dengan tamer, apalagi tamernya tamer majol itu yang gede, Masya Allah. Itu satu aja sudah cukup, dengan beberapa tegukan air rasanya sudah penuh. Ya, perut kita ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati, jangan juga berlebih-lebihan. Ya, harus disisakan buat minuman, harus disisakan buat nafas. Apalagi antum jadi imam taraweh nanti, gitu kan? Itu harus disisakan buat nafas. Ya. Nah, kalau semuanya diisi makanan, minumannya belum masuk, sudah penuh semua lambungnya. Ini 3 lapis lambung ini sudah penuh semua. Ote-otenya 5, begitu kan? Belum wade-wadeannya. Masya Allah. Ini es telernya belum masuk, gitu kan? Ngos-ngosan kita. Kenapa? Karena nggak ada ruang untuk nafas. Beda dengan binatang. Kalau binatang lambungnya 6 lapis, 6 bagian. Begitu ya. Maka cenderung lebih banyak makannya daripada kita. Kalau kita terbatas. Nah, itu Rasulullah. Ya. Beliau Sayyid para nabi dan rasul mengatur urusan makanan. Menunjukkan bahwasanya mereka ini manusia seperti kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain surat Al-Furqan ayat yang ke-7-nya juga mengingkari keheranan orang-orang kafir terhadap status nabi sebagai manusia biasa. Karena Allah sudah menetapkan para nabi dan rasul ini manusia biasa. Nah, orang kafir tidak terima itu. Makanya Allah ingkari. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan, berjalan di pasar-pasar? Allah sudah menetapkan seperti itu. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah itu kan yang menciptakan seluruh makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Allah yang maha mengetahui apa yang manfaat dan maslahat untuk ciptaannya itu. Allah memandang bahwasannya pembimbing dari bangsa manusia dan jin yang pas, yang manfaat dan maslahat untuk mereka adalah dari bangsa mereka sendiri. Dari manusia. Sebagaimana mereka makan, minum, berkehidupan, berumah tangga, menikah, punya anak. Dan begitu. Ya, sehingga bisa menjadi cerminan bagi masing-masing umatnya. Ya, kebayang kalau Rasul kita dari bangsa malaikat kayak gimana? Ya, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Maka semua ayat-ayat tadi menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa karakter fisik Nabi dan Rasul tidak berbeda dengan umatnya. Mereka itu sama-sama manusia. Barakallahu fikum. Ini faidah pertama. Faidah berapa? Kedua ya. Faidah ketiga, lanjut. Semuanya ada 6 apa 7. Faidah ketiga, dari ayat ini ada kalimat wayamshuna fil aswaqi. Wayamshuna fil aswaq. Para nabi dan rasul mereka berjalan di pasar-pasar. Di sini ada pelajaran dibolehkan masuk pasar untuk bekerja, mencari nafkah atau transaksi jual beli, tapi catatannya bagi mereka yang membutuhkan. Ini kalimat yang penting ya. Bagi mereka yang membutuhkan. Berarti kalau nggak butuh, nggak usah ke pasar. Bagi yang membutuhkan saja, karena memang dia kerjanya di situ. Kemudian karena memang dia cari nafkahnya di situ. Karena memang dia, para jamaah yang dirahmati Allah, butuh transaksi jual beli di situ, membeli sesuatu dari kebutuhannya. Berarti kalau nggak butuh, nggak usah ke pasar. Nanti akan dijelaskan para jamaah. Dan ini sesungguhnya menjadi peringatan bagi kita semua, gitu ya, yang suka hobi jalan-jalan ke pasar. Taib. Jadi di dalam syariat kita dibolehkan untuk masuk ke pasar di saat kita punya hajat atau kebutuhan di dalamnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena di dalam ayat ini, juga ayat-ayat yang lain yang tadi kita bacakan, para nabi dan rasul mereka berjalan di pasar. Bahkan ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa yashri syai' minas suq, wa la yamna'uhu minal haya, an ya'liqahu biyadihi, aw yaj'alahu fi tarafi thawbihi wa yanqalibu ila ahli. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membeli sesuatu dari pasar. Kemudian rasa malu tidak menghalangi beliau untuk menjinjing barang belanjaan yang beliau beli dengan tangannya sendiri. Atau terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatkan barang beliannya itu di ujung pakaiannya sambil pulang kembali kepada keluarganya. Masya Allah. Jadi Nabi biasa ke pasar menenteng belanjaannya sendiri. Ini loh sayyidnya para nabi dan rasul, para pemimpin kaum muslimin. Zaman sekarang Pak, kalau orang sudah level pangkat jabatan naik sedikit, biasanya sudah gengsi itu. Masuk pasar gitu tuh udah gengsi. Ya tidak? Pernah lihat nggak ada pejabat tinggi negara gitu masuk pasar? Masuk pasar betulan butuh. Dia beli cabai kah, beli bumbu kah? Mungkin susah dicari. Ada mungkin. Nabi SAW ya tidak dihalangi oleh rasa malu. Masuk ke pasar, berjalan, membeli kebutuhan. Masya Allah. Dan ternyata di dalam Islam lengkap sekali adab-adab masuk ke dalam pasar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasar juga bisa menjadi ladang pahala. Begitu. Walaupun memang ada beberapa catatan tentang pasar. Ya. Ada beberapa riwayat hadis menunjukkan tentang celaan untuk pasar. Makanya tadi di faidah kita sampaikan, ini bagi yang membutuhkan saja. Kalau tidak ada kebutuhan, maka kita diperingatkan oleh beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang celaan untuk pasar. Baik, para jamaah, kita akan sebutkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya riwayat yang terdapat di Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha
Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dibenci oleh Allah, walaupun kita enggak diharamkan ya berinteraksi, bertransaksi di dalamnya. Masuk ke dalam pasar enggak diharamkan, tapi itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan li'annahu mahallul fitan. Karena pasar itu adalah umumnya tempat berkumpulnya fitnah-fitnah. Mahallul fitan. Fitnah di dalamnya itu banyak sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah. Mau fitnah syahwat, mau fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Mahalul ghish, tempat di mana orang itu melakukan kecurangan. Wal khida', penipuan. Wal riba, ya tempat di mana orang melakukan transaksi riba. Wal aiman al kadzibah, sumpah-sumpah dusta, sumpah-sumpah palsu. Oh demi Allah ini barang asli, padahal KW. Gitu. Banyak orang yang bersumpah, ya pembeli bersumpah, ya kemudian penjual juga bersumpah. Ini berapa mas harganya? 10.000. Ah di sana aja 5.000. Demi Allah saya di sana itu 5.000 ini. Itu kata pembeli. Padahal dia tidak pernah survei harga ke pasar-pasar yang lain. Tapi dia untuk menurunkan harga berani seperti itu. Penjual juga nggak mau kalah. Yang benar aja. Kalau 5.000 modalnya aja nggak kena. Padahal dia belinya 2.500. Gitu kan. Dan begitu. Jadi dua-duanya berpotensi curang. Ya, berpotensi untuk bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Kemudian wa ikhlaf al-wa'd. Ya, pengingkaran janji atau menyalahi janji. Barakallahu fikum. Tolong dong transfer dulu nah. Saya butuh uang ini. Tolong ini apa? Misalkan ada orang butuh cash. Saya minta cash dulu, nanti saya transfer lah. Ternyata enggak ditransfer. Saya janji ya, nanti habis ini saya transfer. Ternyata tidak ditransfer. Ini janji menyalahi janji banyak sekali di pasar. Kemudian para jamaah rahmati Allah, al-i'rad an dzikrillah. Ya banyak orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Itu gambaran pasar. Berat, ikhwan. Orang berzikir ingat akhirat di pasar. Yang ada yang diingat itu cuan terus, begitu kan? Bagaimana saya untung? Mau pembeli, mau pedagang, semuanya pengen untung. Kalau pembeli ya bawa sedikit duit, menggembol barang yang banyak. Nah, itu berarti untung. Begitu ya. Kalau penjual, ya dia punya keuntungan yang banyak. Ya kalau bisa barang masih tersisa, tapi keuntungan sudah berlimpah. Begitu. Taib para jamaah. Nah semua orang fokusnya ke situ. Akhirnya berpaling dari zikir kepada Allah. Makanya berat ya di tempat-tempat begitu. Kemudian dilihat ada orang istiqomah sholat jamaah. Ada para jamaah yang seperti itu. Orang-orang istimewa. Namun kebanyakan, galibnya, pada umumnya mereka lalai. Ya, waktu zuhur mereka lalai sholat, waktu asar mereka lalai sholat, waktu subuh mereka lalai sholat. Ya, pasar malam kah, pasar sore, pasar pagi, pasar siang. Ya, taib para jamaah. Rata-rata mereka lalai dari berzikir kepada Allah. Setidak-tidaknya zikir yang wajib. Sholat itu zikir. Nah itu zikir yang wajib. Dan fitnah-fitnah yang lain banyak sekali. Belum orang melakukan ritual kesyirikan di pasar itu. Kalau Satpol PP sweeping itu ya, siapa yang pakai jimat, siapa yang tidak, itu sepertinya kebanyakan pakai jimat, pengasihan. Ya, barakallahu fikum. Ada sesuatu yang kata mereka sih ikhtiar, tapi itu ikhtiar yang salah. Taib para jamaah. Belum lagi para jamaah yang dirahmati Allah, kadang acara-acara bid'ah juga dilakukan di tengah-tengah pasar. Ya,
acara-acara kesyirikan. Belum lagi dosa dan maksiat, jangan ditanya. Ya. Ada orang mungkin berzina di pasar. Ya, ketika semuanya sudah pada pulang tutup. Tempat paling sepi, paling nyaman untuk bermaksiat. Belum yang judi. Ya, online ataukah offline. Gitu kan? Belum yang sabung ayam. Belum yang berkelahi, membunuh jiwa, ini dan itu. Di pasar itu rawan sekali terjadi. Ya, itulah kenapa Nabi SAW sampai menyatakan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Maka para sahabat pun memberikan nasihat supaya mengurangi ya intensitas kegiatan di pasar jika tidak diperlukan. Ada beberapa kalam para sahabat tentang masalah ini. Di antaranya apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan la takunanna in istata'ta awwal man yadkhul as-suq. Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar. Ya, repot kalau kita punya tugas penjaga pasar. Ya, kunci pasar kita yang pegang. Pasti kita orang pertama dan orang yang terakhir. Nah, ini nasihatnya Salman Al-Farisi. Jika kamu bisa, jangan menjadi orang pertama yang masuk ke pasar. Dan jangan jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa demikian? Fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansabu rayatahu. Karena sesungguhnya pasar itu tempat berkumpulnya setan dan di sanalah mereka menancapkan benderanya. Jadi markasnya setan di mana? Pasar. Setan yang mana ini? Dua-duanya. Mau setan bangsa jin atau setan bangsa manusia. Markasnya itu di pasar. Barangkali ada yang tanya alamatnya begitu kan? Tinggal tunjukin aja. Mau yang mana? Gitu kan? Mau yang modern kah? Mau yang tradisional? Taib para jamaah. Dan di pasar itulah setan menancapkan benderanya. Tancap bendera itu lambang apa? Kekuasaan. Lambang apa lagi? Kekuasaan, kemenangan. Gitu ya. Antum kalau berhasil naik ke puncak Merapi, ngapain biasanya selain foto-foto selfie? Hah? Nacempin bendera gitu. Bendera DKM Masjid Ad-Din Balikpapan. Masya Allah, sampai ke Gunung Merapi gitu. Begitu kan? Nah, itu tanda kemenangan, tanda kepuasan, tanda kekuasaan. Sudah ditaklukkan. Begitu kan? Masya Allah. Nah, kalau setan menancapkan bendera di pasar, ini tanda kemenangan. Dia berkuasa di situ. Artinya apa? Kebanyakan manusia dikalahkan oleh setan di pasar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya hati-hati yang punya kegiatan di pasar. Di dalam redaksi yang lain dikatakan innas suq mibyadus syaitan wa mafrakhuhu. Pasar itu adalah tempat mibyad. Bait itu telur. Kalau mibyad tempat bertelurnya setan. Ya. Wa mafrakhuhu tempat beranak pinaknya setan. Luar biasa itu. Tempat bertelur. Binatang itu kalau sedang bertelur, sedang beranak pinak, kira-kira ganas enggak ikhwan? Antum yang punya binatang, ganas enggak? Ganas itu. Kalau sedang bertelur, ayam kalau sedang bertelur, galak dia. Ya. Kalau dia sedang beranak pinak, anaknya masih kecil, lihat kucing. Para jamaah, kalau sedang beranak, itu jadi ganas. Nah kebayang ya kalau pasar itu tempat bertelurnya setan, tempat beranak pinaknya setan, itu ganas-ganas setannya. Taib para jamaah. Maka fa in istata'ta alla takuna awwal man yadkhuluha. Jika kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar. Wala akhir man yakhruju minha. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar.
Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang lainnya juga mengatakan, Maitham radhiyallahu taala anhu, balaghani annal malik yagdu birayatihi ma'a awal man yagdu ilal masjid. Saya pernah mendengar bahwa malaikat berangkat dengan membawa benderanya untuk menyertai orang-orang yang pertama kali datang masuk ke dalam masjid. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji. Dan malaikat tersebut senantiasa menyertainya, terus mendampinginya sampai orang ini pulang ke rumahnya. Sampai dia masuk ke rumahnya, ya, dengan membawa bendera tersebut. Masya Allah, bendera ahlul masjid, ya, dibawa oleh malaikat, ya, untuk orang-orang yang pertama masuk masjid. Kemudian sampai dia pulang ke rumahnya, malaikat ikut masuk ke rumahnya dan ditancapkan bendera tersebut di rumahnya. Ahli masjid, ya, itu akan dikenal oleh para malaikat. Bahkan rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, yatara'a ahlus sama kama tatara'an nujum li ahlil ard. Ya, rumah yang dibacakan Quran di dalamnya itu akan nampak terang benderang dilihat oleh penduduk langit, yakni para malaikat. Walaupun mungkin rumahnya, ya, listriknya hanya 5 watt, ya, saking miskinnya, tapi dia baca Quran, maka itu terang benderang dilihat oleh para malaikat. Ya, sebagaimana, ya, dilihatnya bintang-bintang yang ada di atas langit oleh penduduk bumi. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga rumah kita selalu terang benderang, ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di selain bulan Ramadan, ya, rumah kita dilihat oleh para malaikat, rumah yang terang benderang dengan bacaan nur kalam ilahi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syaitan la yagdu birayatihi ma'a awal man yagdu ila suq. Sedangkan setan, para jamaah yang dirahmati Allah, dia berangkat membawa benderanya untuk menyertai orang yang pertama kali masuk pasar. Dikawal, ya, oleh rombongan setan, ya. Anda hebat, Anda juara, Anda keren, ya. Orang yang pertama masuk pasar. Berarti orang yang paling pertama digempur oleh siapa? Oleh syaitan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ini asar-asar para sahabat ini, mereka sedang mengomentari pasar di zamannya. Begitu kan? Pasar di masa itu, di masa para sahabat Nabi SAW. Kira-kira ikhwan, pasar di masa itu kayak apa? Pasar di masa itu adalah pasar yang tidak ada ikhtilat. Karena lazimnya di masa Nabi, pasar itu dihuni oleh laki-laki saja. Abdurrahman bin Auf, masyhur kisahnya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, minta ditunjukin pasar. Karena memang laki-laki. Karena yang wajib cari nafkah siapa? Laki-laki. Maka pasar di masa Nabi adalah pasar yang memang isinya laki-laki. Atau kalaupun ada perempuan, dominasinya laki-laki. Barakallahu fikum. Coba bandingkan dengan pasar kita, ikhwan. Didominasi siapa? Perempuan. Antum mau cari orang jualan apa saja, rata-rata perempuan. Mau jualan ayam, kamu jualan ikan. Bahkan, mohon maaf, sebagian kuli panggul di pasar, perempuan. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau direnungi, kenapa rumah tangga itu banyak yang berantakan? Itu kalau dirunut sabab-musababnya, salah satunya adalah karena banyaknya wanita yang berkarir. Wanita yang juga tidak mau kalah sama laki-laki. Gara-gara syubhat emansipasi wanita. Ada nggak pilot wanita? Supir bus wanita? Pernah tahu? Ada kan?
Mungkin masinis kereta juga ada wanita. Gitu ya. Gojek jelas gitu ya. Berseliweran ya di mana-mana. Taib para jamaah. Sampai yang mengoperasikan apa ini namanya? Kren. Ada wanita? Ada. Luar biasa para jamaah. Orang-orang yang sekolah di perguruan tinggi, kebanyakan siapa? Di antaranya wanita. Ngapain mereka sekolah? Kebanyakan mereka, ya, kebanyakan mereka, kita tidak mengatakan keseluruhan. Kebanyakan mereka pengen dapat ijazah. Kalau sudah dapat ijazah ngapain? Supaya mudah melamar kerja. Ini loh wanita. Wanita. Artinya apa? Yang seharusnya lapangan pekerjaan itu adalah persaingan antara para suami saja, persaingan antara lelaki saja. Sekarang mereka juga harus bersaing dengan banyak sekali perempuan. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya banyak para suami yang pengangguran. Susah cari kerjaan. Kenapa? Pesaingnya banyak sekali. Bukan hanya dari sesama suami, bukan hanya dari sesama kepala rumah tangga, bukan hanya dari sesama laki-laki, tapi mereka bersaing ketat dengan banyak sekali perempuan. Yang seharusnya fitrah mereka di mana? Di rumah. Akhirnya banyak suami yang pengangguran. Kalau sudah seperti itu, ekonomi mereka rusak. Kalau ekonomi sudah rusak, rumah tangga biasanya juga ikut rusak. Apalagi banyak istri-istri yang tidak terdidik oleh pendidikan Islam. Sehingga habis manis sepah dibuang. Ada uang abang disayang, tidak ada uang aku cari ganti. Gitu kan? Nah itu para jamaah. Jadi banyak sekali sabab-musabab ya, rusaknya rumah tangga. Nah, salah satunya ini. Coba lihat di pasar, didominasi wanita. Ya seharusnya ini kan persaingan antara para suami. Mau jualan sayur kah, mau jualan apa. Harusnya yang bersaing ini antara para suami. Tapi mereka juga terkalahkan oleh siapa? Para wanita. Apalagi sebagian wanita menjual harga dirinya demi melariskan dagangan. Bersolek, berdandan menor supaya banyak pelanggan. Dan begitu. Ya kadang mendayu-dayukan suara supaya ya laki-laki yang hatinya busuk ya menjadi pelanggannya. Dan demikian seterusnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini pasar ya di masa kita ini. Kalau pasar di masa Nabi para jamaah, dominasinya laki-laki. Kalaupun ada perempuan, mereka berhijab dan menghindari yang namanya ikhtilat. Kalau di kita kan tidak. Masya Allah. Antum kalau ke pasar lihat. Kadang lihat ibu-ibu bangun tidur belum mandi, dasternya bolong kemana-mana. Antum lihat sedang Ramadan lagi. Ya, tidak dilihat kelihatan. Gitu ya. Begitu kan. Serba salah kita ini. Nah itu para jemaah. Makanya banyak istighfar. Kalau bisa nggak usah kemana-mana. Gitu. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi riwayat atau asar-asar dari para sahabat, mereka sedang berkomentar tentang pasar di masa itu. Kebayang kalau mereka ada di masa ini, ngelihat pasar kita itu kayak apa. Luar biasa. Ya, kayaknya kita banyak ditahdzir ini. Ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ada satu poin pelajaran, penting sekali di sini pelajarannya para jamaah. Dari apa yang tadi kita jelaskan, maka sangat-sangat aneh jika ada seorang muslim, muslimah, dia itu punya hobi ke pasar. Datang ke pasar hanya sekedar untuk jalan-jalan. Ada yang kayak gitu? Dia nggak punya duit untuk beli barang. Dia pun tidak punya kebutuhan untuk beli barang. Pengen cuci mata katanya. Pengen healing. Jalan-jalan ke mall.
Masuk ke toko-toko, masuk, tanya-tanya barang harga, tapi nggak niat untuk beli. Nggak ada hajat sama sekali. Hanya sekedar punya hobi jalan-jalan. Ya, kata mereka memanjakan mata. Begitu kan? Memanjakan mata. Padahal dia nggak mau beli apa-apa. Apakah dia memang punya duit, tapi niatnya tidak beli apa-apa, ataukah memang aslinya tidak punya duit, cuman punya hobi jalan-jalan ke pasar saja, lihat-lihat barang, lihat-lihat harganya, begitu para jamaah. Hanya sekedar tengok-tengok, begitu ya. Lihat ke misalkan toko jam tangan, ini harganya 50 juta. Ya, lihat ke toko baju, lihat ke toko aksesoris, lihat ke toko gadget. Hanya sekedar lihat-lihat saja jalan-jalan. Tidak ada kebutuhan sama sekali. Dia nggak mau belanja. Ini aneh para jamaah. Dia sedang menjerumuskan dirinya ke markas setan. Dan ini bahaya. Makanya kalau ada, mohon maaf, yang biasa senang gitu tuh siapa? Siapa ikhwan? Ibu-ibu. Mudah-mudahan bukan istri antum. Gitu kan? Ini kalau punya hobi, ibu-ibu punya hobi kayak gitu. Ya, na'udzubillah para jamaah. Dia nggak niat beli, nggak niat apa-apa. Pokoknya jalan-jalan, larak-lirik barang-barang, lihat-lihat barang-barang di toko-toko yang sangat banyak itu. Ini kira-kira ada efeknya nggak ke suami? Ada. Dia bisa ngelis itu. Setidaknya moto-motoin. Ini tas bagus bermerek. Antum nanti yang habis di rumah, gitu ya, dituntut. Mas, pengen beli ini, mas, kayak Ummu Fulan itu, begitu. Bahaya para jamaah. Nah itu fitnah. Berarti dia terfitnah oleh siapa? Oleh setan. Dia masuk ke markasnya setan. Padahal tidak ada hajat. Barakallahu fiikum. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, kalau kita masuk pasar, jangan lupa baca doa. Ada satu riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, riwayat ini dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, rijalnya thiqat. Ya. Mungkin sebagian ahli hadis ada yang mendhaifkan. Taib. Jadi doa masuk pasar sudah pada hafal. Ibu-ibu harusnya yang menghafal ya. Siapa yang hafal? Tak kasih hadiah nih. Mushaf baru dari Madinah ini. Ya. Bukan kampung Madinah ya. Dari Madinah. Siapa yang hafal doanya? Yang jawab jangan ustadz ya. Ayo ikhwan. Terutama yang kegiatannya di pasar. Ayo. Ayo, dapat hadiah ini. Siapa? Ya, monggo Pak. Bukan ustadz kan? Bukan. Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus? Ya, boleh kayak gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Nanti diambil Pak mushafnya. Itu ya. Jangan lupa baca doa ini ketika masuk pasar dan fadilahnya sangat besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk ke pasar, man dakhala suqan minal aswaq, kemudian dia baca doa tadi, maka kutiba kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Dihapuskan ya darinya 1.000.000 keburukan. Di satu redaksi dikatakan wa bana lahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan satu istana bagi dirinya di surga Allah. Gede kan pahalanya ikhwan? Gede. Kenapa? Karena rintangannya pun besar. Orang kalau zikir di masjid biasa, ya, tempatnya kondusif. Tapi kalau orang tetap istiqomah dengan imannya, dengan amal solehnya, tetap istiqomah dengan zikirnya,
di tengah-tengah manusia lalai dari berzikir kepada Allah, tentu orang ini istimewa sekali. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. Masih ada 3 faidah yang lain dari ayat yang mulia ini, insyaallah taala. Tidak ada kelanjutannya. Ya, jadwalnya cuma sekali saja. Barakallahu fikum. Baik, semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa menjadi ilmu nafi bagi kita semua, dan semoga apa yang baik dari apa yang kita sampaikan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang buruk dari peringatan Allah dan Rasulnya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.